Kita bersama akan menyimak dengan seksama sambutan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Untuk semangatnya, kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Jawara. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan, kinerja yang disajikan, prestasi yang ditebarkan pada Bapak Kapolda Jawa Barat serta Bapak Kapolda. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang hari ini bersiap untuk pindah menjadi Kajati Jakarta. Kemudian Pak Wali Kota Bandung yang lagi terkenal, auman amukannya mulai terasa menggetarkan Kota Bandung. Dan saya ingin minta Bapak setiap detik tetap mengaum. Kalau di luar Bapak mengaum, kalau di rumah tetap mengeong. Kemudian Kepala BNN, ucapkan terima kasih Provinsi Jawa Barat yang ternyata beliau seorang penulis tembang Sunda, Asmarandana Kacapian Mohon. Orang Sunda menyebutnya Mamaos. Kemudian Kapolrestabes Bandung, Kapolresta Bandung, kemudian para Kapolres Sewilagung Polda Jabar. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala BNN, kemudian Kepala BIN, tokoh masyarakat, tokoh ulama yang hadir pada kesempatan sore hari ini, kemudian teman-teman dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan itu akan terasa memiliki makna manakala masyarakat dalam keadaan tentram dan nyaman. Kata orang Sunda, itu hidup terasa bahagia kalau tiis celi heran mata, nangna ngahning ngeunah dahar ti berasa. Gangguan keamanan adalah merupakan momok yang memiliki implikasi psikologi yang cukup luas terhadap ketenangan dan kenyamanan masyarakat. Maka saya berucap terima kasih pada Pak Kapolda Jabar yang memulai operasi dari tiis celi. Tiis celi adalah merupakan operasi untuk jalan bukan pusat kebisingan, jalan bukan pusat kesemrawutan, jalan bukan pusat konflik. Dimulai dengan mendisiplinkan para pengendara kendaraan bermotor, khususnya roda 2, untuk menggunakan knalpot standar. Saya memiliki tradisi hidup yang unik. Saya tinggal di kampung, namanya Lembur Pakuan, sejak dulu menjadi anggota DPR RI. Saya terbiasa kalau ada motor yang lewat knalpotnya bro, pasti saya cegah. Itu tayangannya banyak. Kemudian selalu saya minta untuk segera ke bengkel dan diganti. Nah, langsung diganti karena banyak yang harganya 400 orang tidak terjangkau untuk menggantinya. Biasa, kalau beli yang bro terjangkau, kalau beli yang standar tidak terjangkau. Dalam solusi jangka pendek saya berpikir sekarang ke depan Pemprov akan menyiapkan knalpot standar sebagai pengganti. Nanti saya titipkan ke para satuan lalu lintas yang operasi. Nanti bisa disimpan di pos. Mereka ketika operasi langsung ke pos, langsung ganti, boleh pulang. Tetapi nanti dilihat kualifikasi motornya. Kalau motornya standarnya tahu di bawah harga 25 juta, ya kita ganti, apalagi motornya sudah buat ganti. Tapi kalau motornya kelas 50 juta ke atas, jangan, mereka kelas menengah, desilnya sudah desil tanpa desil kalau mereka. Ini yang akan dilakukan. Saya tadi sudah menghitung, oh ini yang harus dilakukan. Karena Pemprov Jabar terbiasa
Kenapa setiap masalah selalu selesai? Karena dalam setiap hari selalu mengambil solusi. Ini kompensasinya ini kompensasinya ini kompensasinya ini. Tujuannya untuk apa? Agar anggaran Pemprov tidak menjadi menara gading yang hanya berputar dari itu ke itu, tetapi harus jatuh ke masyarakat agar menjadi perputaran ekonomi. Sehingga kita terus dalam setiap waktu kita lakukan. Penutupan tambang pasti diimbangi dengan pekerjaannya, karyawannya diberikan kompensasi, itu pun kalau tidak bohong. Karena ada yang harusnya 3.000 berubah jadi 18.000 ada. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tramadol. Saya, Pak Kapolda, bisa dilihat dari rekam jejak saya sejak Bupati. Saya dari dulu sering melakukan operasi terhadap 1, minum-minuman keras ilegal, 2, obat-obatan terlarang. Kenapa ini menjadi fokus? Pertama, akses publik untuk mendapatkannya gampang. Karena ada di warung jamu, kios-kios kecil yang ada di pinggir-pinggir jalan. Sehingga kebijakan saya adalah ketika ditemukan, bangunannya langsung dibongkar. Itu cara kecil. Yang pertama. Yang kedua, mereka yang membelinya rata-rata anak di bawah usia 17 tahun. Anak-anak SMP sudah mengkonsumsi, SMA sudah mengkonsumsi. Efek psikologinya apa? Mereka menjadi anak-anak yang durhaka pada orang tuanya, melawan, mengancam. Keinginannya apa? Punya HP bagus, punya motor bagus. Keinginannya. Dampaknya apa? Siang tidur, malam keluar. Kasus pembunuhan seorang kakek yang merawat cucunya dari kecil karena tinggalkan oleh bapak dan ibunya, itu hanya satu, kakeknya melarang anaknya jam 11 malam keluar dari rumah. Kakeknya dibunuh, dan ketika diintegrasi anaknya oleh Polres Purwakarta waktu itu, anak itu menjawab bahwa saya merasa bahagia kakek saya bunuh. Cuci otak seperti ini sudah sangat luar biasa. Efek geopolitiknya adalah apa? Efek geopolitiknya adalah melumpuhkan generasi emas Indonesia untuk masa depan, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dia ingin melumpuhkan generasinya untuk dalam jangka panjang. Kalau hari ini misalnya masih investasi, dalam jangka panjang bisa jadi kita akan kehilangan sumber potensi kepemimpinan negara, sumber potensi penjaga negara, polisi, TNI, hakim, jaksa, dan sumber potensi produktif yang itu merupakan ancaman. Desain politik dalam persaingan global itu di dalamnya juga mendesain merusak otak kiri dan otak kanannya masyarakat pada sebuah wilayah untuk segera dikuasai. Kita ini belum berpikir sampai sana, orang lain itu sudah mendesain detail untuk 30-40 tahun ke depan. Sehingga tanpa kompromi ini harus segera diperangi, dan saya menyatakan berulang-ulang bahwa kejahatan, pembegalan, pencurian kendaraan motor hari ini motifnya bukan sekedar ekonomi, karena banyak dilakukan oleh anak-anak yang belum punya tanggung jawab terhadap keluarga, belum menikah, masih di bawah umur, usia remaja, rata-rata di bawah 25 tahun. Zaman dulu begal rata-rata 40, 50, hari ini usia muda. Artinya apa? Ada faktor obat yang mempengaruhi pikirannya. Bisa jadi mereka ingin punya motor, mereka ingin punya HP bagus, mereka ingin hidup senang dengan cara yang mudah. Dan hari ini, dulu begal jarang dibunuh, hanya direbut. Hari ini dibunuh. Nah, dampak dari pembunuhan itu apa? Kalau ada yang berargumentasi mereka merampok, membegal untuk kepentingan ekonomi karena kemiskinan, saya katakan pembegalan mengakibatkan kemiskinan. Saya hampir tiap hari, Pak, karena rumah saya itu membuka orang untuk mengadu. Kemarin, salah satu korban pembegalan di Kabupaten Subang, di Kebun Tebu, adalah orang yang baru selesai menunaikan sholat tahajud. Disamper oleh temannya untuk mengambil kambing dari desa tetangga, membeli bukan mencuri.
dia bagian bawa motornya, di perjalanan dihantam. Ini yang dimaksud. Warga juga harus mentaati. Kata orang Sunda, nitih kudu wanci, ngalah kudu bebeja. Kudu karena waktu anu tangtu, ninggal karena mangsa ulama. Ada hitungannya. Misalnya tidak boleh beli kambing jam 3 malam. Tidak boleh keluar ngambil kambing jam 3 malam. Sudah dilarang oleh istrinya, Pak, penting kene tong keluar. Dia maksa. Kemudian yang kedua, kalau pakai kendaraan bermotor, pakai helm itu penting. Kita pakai helm karena takut ada polisi, bukan untuk keamanan. Helm yang berstandar, bukan hanya sekedar. Salah satu faktor penyebab kematian orang yang dibegal itu adalah tidak pakai helm. Ketika dihantam pakai balok kepalanya, langsung ke kepalanya dan pecah. Kalau pakai helm, mungkin masih bisa terselamatkan. Apa yang diakibatkan kemudian yang boncengnya tangannya patah. Masih melawan, memukul dengan menggunakan bambu. Yang paling menarik ini penting adalah psikologi publik. Saya bikin sayembara untuk membangunkan kita tidak boleh takut oleh begal. Begal yang harus takut oleh kita. Masa 100 orang membuat takut 100.000 orang? Gak bisa. Kita yang membuat takut mereka. Kenapa? Pembiayaan, psikologi, berbagai ragam. Maka waktu itu dalam cerita orang yang dibegalnya, waktu dia merintih kesakitan, begalnya masih ada, motor tuh lewat, mobil pengangkut mau lewat, truk, bisa jadi tidak peduli atau takut. Rasa takut, kalau semua orang rasa takut, maka satu orang akan menguasai 1000 pikiran orang. Maka saya katakan kita dibalik, satu orang harus dikuasai pikirannya oleh 1000 orang. Dibalut. Ini perang psikologi, sebutnya perang asimetris. Tidak cukup hanya kelengkapan senjata, perlengkapan, tidak, tapi sebuah psikologi harus dibangun. Nah, apa yang akan ditimbulkan dari itu? Pertama, rumah sakit tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka korban begal, korban pencurian, korban kekerasan, karena tidak ada asuransinya. BPJS-nya tidak mau bayar. Untuk itu saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai pengobatan bagi siapapun korban kekerasan, korban penculikan, korban pembulian, korban pembegalan, korban perampokan. Itu pertama. Yang kedua, apabila meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka gubernur di Jawa Barat bertanggung jawab terhadap kehidupannya ke depan. Sekolah anak-anaknya, pembiayaan bagi keluarganya. Ini penting. Ini penting karena psikologi. Hari ini di rumah saya, karena lagi nunggu saya, lagi nunggu juga. Saya mau ketemu nanti jam 5. Adalah anaknya dibacok oleh begal. Sekarang di rumah sakit biayanya sudah nyentuh 15 juta. Saya katakan sudah saya bayar, tunggu. Ini problem. Nah, psikologi ini harus kita perangi bersama-sama. Negara harus hadir untuk menyelesaikan seluruh problem. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Pak. Ini saya khusus pada jajaran Direskrimum, Direskrimsus, kemudian Dir PPA Pak. Ini mohon maaf terjadi sepanjang sejarah Pak dalam kehidupan bernegara. LC asalnya Jawa Barat, jujur aja, LC ini banyak dari Jawa Barat, kita akui. Mungkin kebanyakan dibawa dari Bandung. Dulu dari Bandung mungkin sudah agak lama, mukanya terlalu sering dikenal, akhirnya biar menjadi yang baru pindah ke Maumere. Nah di Maumere itu saya dan teman-teman PPA menjemput hampir berapa Bu? 9? Hah? 12. Dan pertama terjadi adalah pemilik tempat hiburannya dipidanakan, ditahan oleh Polres Kumpang ya, Polres Maumere. Sekarang berproses di pengadilan. Kemudian saksi-saksinya diantar dari sini ke sana. Walaupun kepala dinas saya harus nungguin saksi-saksinya lagi bobok dulu di Tangerang. Enggak mudah Pak Ketua ngurus yang begitu Pak, harus sabar Pak. Nanti biar Pak Ketua yang urus, menebus dosa masa lalu. Nah ini adalah bagian concern dari negara. Orang
di luar negeri, korban perdagangan orang. Kita jemput balik, kita biayai oleh APBD, kita jemput. Kenapa? Kita hanya ingin satu katakan, HD goreng itu adalah anak kandung Jawa Barat. Maka gubernur bertanggung jawab terhadap keselamatan warganya. Jadi ini concern kita, sehingga mulai saat sekarang dan ke depan kita akan terus memberikan stimulus, dukungan moral dan material kalau memang sangat diperlukan terhadap operasi ini, Pak Kapolda. Dan operasi ini harus terus dilakukan, eksposnya dalam setiap bulan, dan saya harapkan berputar, tidak di Polda saja, nanti geser ke Garut, kemudian geser ke wilayah Bogor, geser ke wilayah Cirebon, sehingga efek kejutnya memiliki efek yang cukup kuat bagi masyarakat. Dan untuk teman-teman ojol, saya nanti akan bikin nomor khusus yang langsung bisa WA dan operasi. Teman ojol ini memiliki fungsi Siskamling. Kenapa? Hanya ojollah yang molokot 24 jam. Kemarin saya sudah kasih hadiah tuh 25 juta sama yang Shopee Food yang menggagalkan anak yang bawa senjata tajam untuk tawuran. Jadi nanti ojol tetap. Jadi kalau ojol bisa nangkap maling, nangkap begal, dan tidak mengalami penyiksaan, dikirim dalam kartu ke Polda langsung, Pak. Besoknya ketemu saya kasih hadiah. Tapi jangan salah terkap. Orang mau nganjang dianggapnya begal, jangan. Gitu loh. Termasuk juga khusus untuk Tramadol, Pak Kapolda, rakyat yang melaporkan rata-rata diam-diam dan dalam keadaan gemetar. Saya sudah 2 bertemu dengan saya, badannya begini. Kemarin yang di Cimahi sudah speak up, nih sore ini saya panggil. Begini, Pak. Kenapa? Rata-rata yang menemukan tramadol dan berani melaporkan mengalami ketakutan dan teror mental. Dan saya katakan, yang terornya mari kita hadapi bersama-sama. Ini untuk itu semoga pertemuan hari ini memiliki spirit yang sama, bahwa kita ingin Jawa Barat gemah limpah repeh rapi, sepi paling, tunggang begal, tawong rampok. Intinya adalah bebas dari kejahatan. Dan ucapkan terima kasih. Ini berbaris motor-motor yang mungkin nanti kembali kepada pemiliknya, kemudian mobil-mobil kembali pada pemiliknya, kecuali mobil yang mengalami pemalsuan identitas. Kemudian pada semuanya saya ucapkan terima kasih di jalan media yang memberikan supporting, dukungan, dan kita sama-sama bahwa perang melawan kejahatan adalah perang psikologi, perang melawan kejahatan adalah perang opini. Karena perang psikologi dan perang opini ngajak pada semuanya, orang boleh berasumsi, orang boleh berteori, orang boleh menggunakan landasan-landasan normatif dalam bicara, tapi praktek di lapangan itu berbeda. Coba sekali-kali lewat dilempari batu, kemudian dibegal, bagaimana rasanya? Nah ini berbeda, Pak. Jadi orang yang tinggal di atas beda dengan yang setiap hari hidup dengan masyarakat. Cara berpikir dan cara bertindaknya sangat berbeda. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang mengkritik saya, memberikan saya bara begal, dianggap itu seolah-olah bertentangan dengan jajaran Polda Jabar, bahwa itu bagian dari sinergitas kita dalam memerangi kejahatan. Satu jengkal tanah pun di Jawa Barat tidak boleh ada kejahatan, karena Jawa Barat hari ini dipimpin Kapolda yang Jawara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu hadirin yang